Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna Nasihin. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana, pemanfaatan dan produksi media dalam proses pembelajaran. Baiklah, masuk ke materi pertama, yaitu media. Kata media berasal dari bahasa lain dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, penyusunan tujuan dalam pemanfaatan media pembelajaran. Menurut Dr. Andes Rudi Susilana, media pembelajaran memiliki kegunaan. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, menciptakan motivasi dan gairah belajar. Yang terakhir, memberikan rangsangan dan persepsi yang sama. Selanjutnya, penyusunan rencana mengembangkan program media. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakter siswa. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dengan operasional dan khas. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Yang kelima, melakukan penulisan naskah media. Dan yang terakhir, melakukan tes dan revisi. Yang selanjutnya yaitu perumusan tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tujuan dapat memberikan arah tindakan yang kita akan lakukan. Tujuan instruksional. Dalam proses belajar mengajar, tujuan instruksional merupakan faktor yang sangat penting. Tujuan dapat memberikan arah kemana siswa akan pergi, bagaimana ia harus pergi ke sana, dan bagaimana ia tahu bahwa telah sampai ke tempat tujuan. Tujuan ini merupakan pernyataan yang menunjukkan perilaku yang harus dapat dilakukan siswa setelah ia mengikuti proses instruksional tertentu. Yang pertama, tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa, bukan berorientasi kepada guru. Yang kedua, tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional, artinya kata kerja itu menunjukkan perbuatan yang dapat diamati oleh yang dihasilkan dan dapat diukur. Ada 4 unsur tujuan instruksional. Yang pertama, audiens. Dalam sebuah tujuan instruksional harus jelas siapa sasaran didik kita. Yang kedua, behavior. Sebuah tujuan harus menyatakan dengan jelas perilaku apa dengan diharapkan dapat dilakukan siswa pada akhir kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, condition. Tujuan harus secara jelas menyebutkan dalam kondisi yang bagaimana siswa diharapkan dari mendemonstrasikan kemampuannya atau keterampilannya. Dan yang terakhir yaitu degree. Tujuan harus secara jelas menyebutkan tingkat keberhasilan yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Yang selanjutnya, pengembangan materi pembelajaran. Setelah tujuan instruksional jelas, setelah mengetahui kemampuan dan keterampilan apa diharapkan dapat dilakukan siswa, kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya siswa memiliki kemampuan dan keterampilan tersebut, bahan pelajaran apa yang harus dipelajari, dan pengalaman belajar apa yang harus dilakukan siswa supaya tujuan instruksional itu tercapai. Mengukur keberhasilan. Alat mengukur keberhasilan siswa ini dirancang dengan seksama dan seyogyanya dikembangkan sebelum naskah program media ditulis atau sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Alat ini dapat berupa tes, penugasan, atau daftar tes perilaku. Pemanfaatan media. Pemanfaatan media dalam situasi kelas, classroom setting. Dalam tatanan setting ini, media pembelajaran dimanfaatkan
dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu. Perannya pun dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Dalam merencanakan pemanfaatan media itu, guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung akan tercapainya tujuan tersebut, serta strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan itu. Media pembelajaran yang dipilih haruslah sesuai dengan ketiga hal itu yang meliputi tujuan, materi, dan strategi pembelajaran. Pemanfaatan media di luar situasi kelas secara bebas. Pemanfaatan secara bebas ialah bahwa media itu digunakan tanpa kontrol atau diawasi. Contohnya pemanfaatan secara bebas, pertama, pemanfaatan kaset pelajaran bahasa Inggris. Dan yang kedua, pemanfaatan program siaran pendidikan. Pemanfaatan media secara perorangan, kelompok atau massal. Yang satu, media dapat digunakan secara perorangan, artinya media itu digunakan satu orang saja. Dia dapat digunakan secara berkelompok-kelompok. Itu dapat berupa kecil dengan anggota 2-8 orang atau berupa kelompok yang besar yang beranggotanya 9 atau lebih orangnya. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan media secara terkontrol. Pemanfaatan media secara terkontrol ialah bahwa media itu digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila media itu berupa media pembelajaran, sasaran didik audiens diorganisasikan dengan baik. Dengan begitu, mereka dapat menggunakan media itu secara teratur, berkesinambungan, dan mengikuti 7 pola belajar mengajar tertentu. Yang selanjutnya adalah strategi pemanfaatan. Yang pertama, persiapan sebelum menggunakan media. Supaya penggunaan media dapat berjalan dan baik, kita perlu membuat persiapan yang baik pula. Yang kedua, kegiatan selama menggunakan media. Yang perlu dijaga adalah suasana ketenangan. Yang ketiga, kegiatan tindak lanjut. Maksud dari kegiatan tindak lanjut ini ialah untuk menjaga apakah tujuan telah tercapai. Selanjutnya, produksi media. Dalam produksi media, naskah itu berguna untuk dijadikan penentuan dalam produksi. Naskah adalah rancangan produksi. Dengan naskah juga kita dapat dipandu untuk melakukan kegiatan yang sudah ditentukan. Jadi kesimpulannya adalah media dapat dikatakan sebagai sumber belajar apabila penggunaan media tersebut ada tujuan yang jelas dalam kaitannya dengan pembelajaran. Pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat mempermudah dalam penyampaian materi berdasarkan fungsi dan manfaat media. Kelancaran, keefektifan pembelajaran antara lain didukung oleh kehadiran alat bantu, media, dan sumber belajar yang tersedia.